saya pernah menjadi donatur FPI di tahun 2007. Jadi ketua FPI Bekasi sering nelpon saya, minta bantuan untuk kegiatan FPI, kegiatan dia transportasi segala macam. Minta bantuan, bahkan pernah minta dibelikan komputer sama saya untuk kegiatan mereka. Karena saya dulu mungkin baru dapat hidayah, jadi Islam saya kayak gitu, fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kabib juga mukibin tegak atau akut nggak percaya kalau tesis ini mampu merubah daya dobraknya pemikiran anak-anak Nusantara yang kemarin terpesona dengan glamornya para kabib Ba'alawi, meyakini kalau mereka ini dengan penampilan yang seperti itu benar-benar cerminan dari cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking terpesonanya dan terhipnotisnya anak-anak Nusantara beberapa tahun yang lalu, sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Kabib Dobolowi ini diiyakan saja. Kalau merasa tidak pas dengan syariat atau pelakuan yang benar, tidak berani memprotes, hanya diam dan mengatakan bahwa kalau itu cucu Nabi bisa dimaafkan, seperti itu. Sekarang setelah tesis ini meledak, banyak dari saudara-saudara kita mulai tersadar. Bahkan dulu yang ada organisasi FPI, kita selalu mendengar atau melihat di televisi ini ramai sweeping menjelang Ramadan atau bulan Ramadan kepada pedagang-pedagang yang dianggapnya tidak syariah. Nah, ini sudah pada mulai tobat, karena dulu juga pernah istilahnya itu memberikan dana untuk kegiatan itu. Dalam video yang akan kita putar ini ada seorang yang mengeluarkan testimoninya bahwa dulunya dia adalah seorang mukibin tegak, memberikan donatur yang kita tidak tahu sampai berapa untuk kegiatan dari organisasi FPI yang dipimpin oleh Imam Jumbo. Nah, dengan adanya perkembangan sekarang ini, beliau ini tobat, kemudian tersadarkan, dan apa yang dulu dipikirkan tentang sepak terjang dari mereka-mereka ini yang kalau ngaji ini membuat suasana panas, kemudian ada provokasi kepada negara, menghujat presiden, dan seterusnya, yang dulu menjadi pikiran dari saudara kita ini sekarang terpecahkan, terungkapkan dengan bergulirnya tesis Kiai Imad Al-Bantani ini. Dalam pikirannya berkata, wah berarti benar ini, masa seorang cucu Nabi pembicaraannya, pengajiannya seperti itu, kemudian tingkahnya seperti itu, berteriak-teriak, membentak-membentak, menghujat ke sana ke sini, dan selalu teriak-teriak agamis yang ternyata ini hanya sebagai kedok belaka. Mengejutkan memang dari testimoni berikut ini, dan mungkin juga banyak dari saudara-saudara kita yang tidak terekspos di media merasakan hal yang sama. Dari pengakuan saudara kita di video akan datang ini, sampai-sampai diancam, bahkan dipersekusi, dijadikan daftar nomor 11, kurang lebih seperti ini, daftar pencarian para kabib-kabib dan mukibin akut Ba'alawi. Kita ikuti testimoninya. Tentang Ba'alawi, mukibin itu hanya
saja ada pertanyaan di benak saya tentang Habib-Habib PI ini, yang kalau ceramah itu selalu dengan teriakan-teriakan ngotot, keluar lak-lakannya sampai isi perut keluar semua. Itu yang ada di benak saya, tapi saya nggak berani ngejek, nggak berani protes, karena saya mendengarkan kiai-kiai NU menasihati kita, ya, janganlah kalian merendahkan para hadirin, karena hati kalian tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kalau kalian menghina turunan Rasulullah SAW. Tanya-tanya saja di benak saya sejak dulu itu. Saya pernah menjadi donatur FPI di tahun 2007. Jadi ketua FPI Bekasi sering nelpon saya minta bantuan untuk kegiatan FPI, kegiatan dia transportasi segala macam. Kita bantu, bahkan pernah minta dibelikan komputer sama saya untuk kegiatan mereka. Karena saya dulu mungkin baru dapat hidayah, jadi Islam saya kayak gitu, fanatik ya. Sholat saya tuh udah namanya sholat itu, ya udah kayak paling hebat sendiri saya. Puasa udah kayak paling pol, masa paling solehah kayak jilbab, masa paling solehah. Nah, ketika tahun 2014 saya mulai mendapat pencerahan gitu. Pencerahan dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Tiba-tiba saja saya diperlihatkan Habib-Habib FPI HTI itu ngomong kasar, keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar di setiap sama-sama yang saya ikuti, ya, baik yang ada di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, gitu. Saya berpikir kok kayak gini. Bagaimana umatnya kalau habibnya saja, ya, ulamanya saja kayak gitu, moto. Kenapa dia tidak bisa bicara dengan lembut? Kenapa harus pakai otot? Orang mendengarnya emosi kan? Emosi mantap. Kenapa tekan juga? Jokowi, wah sekarang dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Ahok. Negara kita sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang bla bla bla. Lama-lama jengah ya, karena saya nggak suka dengan orang yang suka bicaranya ngotot. Jadi saya nggak suka, lama kok kayak gini. Dan saya akhirnya keluar 2014, saya dukung Pak Jokowi. Di situ saya mulai berjihad sampai saya dipersekusi. Nama saya tercatat nomor 11 orang yang paling dicari oleh FPI HTI untuk diintimidasi, dipersekusi. Nomor 11 saya didatangi saya. Saya ingat tanggal 5 Januari 2017 mereka mendatangi saya. Kameramen mendatangi saya, ya, mengintimidasi saya, mempersekusi. Saya ingat, apakah saya takut? Oh tidak, karena saya yakin saya berada di jalan yang benar. Dan keyakinan saya bertambah-tambah saat ini ketika ada temuan-temuan dari Kiai Imaduddin, ya, bahwa ternyata beberapa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu DNA-nya justru tidak mengarah kepada keturunan Rasulullah, melainkan kepada keturunan Israel dan bangsa Yahudi, keturunan Fir'aun. Pantesan selama ini mereka teriak-teriak ngatain Pak Jokowi Fir'aun. Ternyata mereka menyebut-nyebut nenek moyangnya. Mana para abaib-abaib ini selalu dalam ceramah-ceramahnya itu mengajari kita untuk beribadah karena dunia. Baca ini 1000 kali, kalian akan mendapatkan rezeki. Baca ini 100 kali, kalian akan begini begitu. Kalian akan kaya, kalian akan begini, akan begitu. Kalau mau punya mobil, sholawatin yang banyak, nanti dapat mobil itu. Kalian mau ini, sholawatin. Kemudian mereka jual air kesembuhan, jual air supaya ini, supaya itu, jual ludah, jual rambut, segala macam. Yang katanya mengandung karomah-karomah. Jadi kalau keturunan Nabi itu, dia akan punya karomah kalau kalian percaya itu, jualan ini itu.
untuk apa? Duniawi, lagi-lagi duniawi. Nah, ini diperlihatkan kepada saya, dan sekarang saya sangat yakin 1000% bahwa Habib-Habib itu yang mengajarkan ibadah semata untuk mengajar dunia, dia bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan dia. Karena memang pada dasarnya orang-orang Yahudi, bangsa Israel, keturunan Fir'aun, tujuannya hanya duniawi. Hanya duniawi. Saya sekarang sudah tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Karena ibadah saya tidak untuk dunia. Ibadah saya juga tidak untuk akhirat. Ibadah saya hanya ingin saya persembahkan kepada Allah sebagai rasa syukur saya bahwa sampai detik ini saya masih menjadi orang yang berguna, khususnya bagi anak-anak saya. Hidup saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di sosial. Itu ya. Di akhir zaman ini, hati-hati dengan ulama su. Mereka ini, para ba'alam ini, juga sering menyebutkan hati-hati dengan ulama su. Padahal mereka berceramah, mereka sharing agama hanya untuk mengejar kekayaan. Lihat saja, ba'alawi itu kaya mereka, mobilnya keren-keren, rumahnya magrung-magrung. Memang hanya dunia yang mereka kejar.